Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukamad dari Prodi PJKR 2024D. Di sini saya akan memberikan jawaban soal-soal aswaja yang telah diberikan untuk memenuhi tugas mata kuliah aswaja. Yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi dan para sahabat. Baik, saya akan menjelaskannya. Perbedaan utama antara Islam di era Nabi Muhammad dan para sahabat adalah pada sumber dan wewenang syariat. Di era Nabi, sumber utama syariat adalah wahyu langsung dari Allah, berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan penjelas dan pelaksana wahyu. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin agama dan negara yang menerima petunjuk langsung dari Allah. Sedangkan di era para sahabat, setelah wafatnya Nabi, wahyu telah terhenti. Para sahabat merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman utama. Namun, mereka juga harus melakukan ijtihad atau penelaran hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan beralih kepada para khalifah yang dipilih dan mereka bertanggung jawab menjaga ajaran Islam serta mengatur umat meskipun ada perbedaan dalam implementasi dan ijtihad. Esensi ajaran Islam tetap sama. Nah, itu adalah penjelasan dari soal yang pertama, yaitu soal jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi dan para sahabat. Baik, selanjutnya soal yang kedua, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Nah, seharusnya sikap kita adalah yang pertama, menghormati dan tidak menghakimi. Para sahabat adalah generasi terbaik umat Islam yang telah berjuang bersama Nabi. Konflik yang terjadi di antara mereka adalah bagian dari sejarah Islam yang kompleks. Kita tidak boleh menghakimi mereka atau mencari-cari kesalahan. Yang kedua, berprasangka baik atau husnudzon. Kita tidak boleh suudzon, percaya bahwa mereka memiliki niat baik dan bertindak berdasarkan pemahaman mereka terhadap Islam, meskipun itu terjadi perbedaan ijtihad. Yang ketiga, tidak memihak dan tidak mengkafirkan. Menjaga lisan dan celaan atau tuduhan yang tidak pantas kepada salah satu pihak. Mengkafirkan sahabat adalah perbuatan dosa besar. Yang keempat, mengambil pelajaran. Memahami bahwa perbedaan pendapat dan konflik bisa terjadi bahkan di kalangan orang-orang soleh, dan mengambil hikmah darinya untuk menjaga persatuan umat. Yang kelima, fokus pada kebaikan mereka, mengingat jasa besar mereka dalam menyebarkan dan menjaga Islam. Dan yang terakhir, mendoakan mereka. Mendoakan semoga Allah mengampuni dan merahmati mereka semua. Ya, itu adalah jawaban dari soal nomor 2. Yang soalnya, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat, ya. Seperti itu. Lanjut soal yang ketiga. Jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Baik, saya akan menjawabnya. Kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad dan para sahabat sangat penting. Karena satu, sumber ajaran Islam di era Nabi dan sahabat adalah masa pembentukan dan peletak dasar ajaran Islam. Al-Quran diturunkan dan sunnah Nabi dilaksanakan pada masa ini. Mempelajari mereka adalah mempelajari sumber dasar ilmu atau sumber asli ilmu. Yang kedua, pemahaman kontekstual. Memahami sejarah Islam pada masa itu membantu kita memahami konteks turunnya ayat-ayat suci Al-Quran dan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, serta asbabul wurud al-hadis atau sebab-sebab munculnya hadis. Yang ketiga,
teladan terbaik. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Para sahabat adalah generasi terbaik yang secara langsung belajar dan mempelajari serta meneladani Nabi. Kisah hidup mereka penuh dengan pelajaran moral, etika, kepemimpinan, dan keberanian. Yang keempat, membentuk akidah dan akhlak. Mempelajari sirah nabawiyah dan kisah sahabat menguatkan keimanan dan membentuk akhlak mulia. Karena kita melihat bagaimana Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, memahami fikih dan syariat. Bentuk hukum Islam dan praktik ibadah yang dijelaskan dan diterapkan pertama kali pada era ini. Jadi pada era Nabi Muhammad dan para sahabat, yaitu banyak hukum Islam yang diajarkan dan dipraktekkan, lebih tepatnya ke hukum fikih pada masa ini. Kajian ini membantu memahami dasar-dasar fikih. Jadi pada saat masa Nabi Muhammad dan para sahabat, disitulah praktek ibadah mulai dilakukan atau dipelajari. Berikutnya, menjaga kemurnian Islam. Dengan mempelajari bagaimana Islam dijalankan pada masa awal, kita dapat membedakan ajaran asli dari bid'ah atau penyimpangan yang mungkin muncul di kemudian hari seperti zaman sekarang. Yang terakhir, persatuan umat. Mempelajari sejarah yang sama dapat memperkuat rasa persatuan dan identitas keislaman di antara umat muslim. Ya, seperti itu kurang lebihnya jawaban dari soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Baik, saya akan menjelaskannya. Awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte atau firqah dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun perpecahan besar dan signifikan mulai terjadi pasca masa Khulafaur Rasyidin, terutama setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan selama masa Khalifahan Ali bin Abi Thalib, serta kemudian diwarnai oleh peristiwa-peristiwa seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Faktor-faktor utamanya adalah 1. Perebutan kekuasaan dan politik. Ini adalah faktor utama. Perselisihan tentang siapa yang berhak memimpin umat setelah Nabi yang kemudian memuncak pada konflik politik dan militer. Contoh paling jelas adalah perpecahan antara Sunni dan Syiah yang bermula dari perbedaan pandangan tentang suksesi kepemimpinan. Yang kedua, perbedaan penafsiran teks agama, Al-Quran dan Sunnah. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam, umat muslim dari berbagai latar belakang budaya mulai menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang berbeda-beda, terutama dalam masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Yang ketiga, munculnya kelompok-kelompok ekstrim seperti Khawarij yang muncul sebagai reaksi terhadap arbitrase dalam Perang Siffin. Mereka memiliki pandangan yang sangat kaku dan ekstrim tentang siapa yang dianggap muslim dan siapa yang dianggap kafir. Yang keempat, faktor kesukuan dan kedaerahan. Meskipun Islam berusaha menghapus fanatisme kesukuan, sisa-sisa loyalitas kesukuan dan kedaerahan terkadang mempengaruhi pilihan politik dan mendukung kelompok tertentu. Yang kelima, pengaruh pemikiran asing. Setelah penaklukan wilayah-wilayah baru, umat Islam berinteraksi dengan filsafat dan pemikiran dari perbedaan lain, Yunani, Persia, India, yang kadang-kadang menimbulkan perdebatan teologis dan fisiologis yang memicu munculnya aliran-aliran baru seperti aliran Mu'tazilah. Yang terakhir, perbedaan dalam ijtihad atau pendapat. Para ulama dan pemimpin memiliki ijtihad yang berbeda dalam menghadapi masalah-masalah baru, yang terkadang mengarah pada pembentukan mazhab fikih atau aliran pemikiran yang berbeda. Nah, itu tadi jawaban dari soal nomor 4. Baik, kita lanjut soal terakhir atau soal nomor 5. Jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum.
Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Keempat sahabat ini dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang dibimbing dengan benar dan memiliki keutamaan yang luar biasa. 1. Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, sahabat terdekat Nabi dan pendamping setia dalam hijrah. Diberi gelar As-Siddiq atau yang membenarkan karena keimanannya yang teguh pada Nabi, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Khalifah pertama dan berhasil menjaga persatuan umat setelah wafatnya Nabi, memerangi kaum murtad dan memulai pengumpulan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mulai dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Sangat dermawan dan selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, seperti itu. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang paling berpengaruh dan disegani yang masuk Islam setelah berdoa Nabi. Diberi gelar Al-Faruq yang membedakan antara yang hak dan batil karena keberanian dan ketegasannya dalam membela Islam. Beliau adalah khalifah kedua. Di masanya terjadi ekspansi besar wilayah Islam, penataan administrasi pemerintahan, dan pengembangan sistem peradilan. Beliau sangat adil dan sederhana meskipun seorang penguasa besar dan dikenal dengan kecerdasannya dan ketegasannya dalam menjalankan syariat. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Beliau diberi gelar Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi secara berurutan, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliau sangat dermawan dan kaya raya, banyak menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Beliau adalah khalifah ketiga. Di masanya terjadi penyusunan dan pembukuan Mushaf Al-Quran, atau bisa juga disebut dengan Mushaf Utsmani, yang menjadi rujukan utama hingga kini. Beliau memiliki sifat pemalu dan lemah lembut serta sangat tekun dalam ibadah. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu dan menantu Nabi yang menikahi putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Beliau sangat cerdas, berilmu tinggi, pemberani, dan ahli dalam bidang ilmu fikih, tafsir, dan bahasa. Beliau adalah khalifah keempat. Meskipun masa kekhalifahnya diwarnai banyak konflik internal, ia tetap teguh dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Beliau dikenal sebagai ahli hikmah dan memiliki banyak kata-kata mutiara. Baik, seperti itulah jawaban dari soal nomor 5. Dan seluruh jawaban dari soal 1 sampai 5 pada mata kuliah Aswaja. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya atau kesalahan, harap dimaklumi dan dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.